Hai teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di channel Mupi Monggo Basi Beda Pada Sukabumi. Pas sekarang hari Minggu, giliran aku mau belanja mingguan. Ini bareng Pak Sus dan anakku mau pergi ke pasar ya bun, naik motor. Ini perjalanan aku menuju pasar di dekat rumah ya. Aku kemarin baru aja belanja bulanan, jadi sekarang mah belanjanya yang dibutuhin aja, yaitu protein sama sayuran kalau ada ya. Tapi sayuran sebenarnya nggak terlalu penting karena abah selalu bawa tiap pagi. Jadi lihat aja nantinya aku mau belanja apa, karena aku cuman bawa uang 100.000. 100.000 cukup buat beli apa ya? Tonton sampai habis, jangan di skip. Nah ini belanjaanku udah beres. Ini sekitar 100.000 kita dapat apa aja, kita lihat. Nah ini aku mau bongkar belanjaannya. Di dalam kresek merah itu ada apa sih? Nanti aku mau bukain satu persatu biar ibu-ibu tahu kalau bawa uang 100.000 itu ke pasar kita bisa dapat apa aja. Ini aku beli jengkol 1 kilo, 1 kilonya 20.000, lagi murah ya bun. Jadi aku beli jengkol, ayam di filet setengah kilo, dan ini kulit ayam 1 kilo pakai nantinya aku mau bikin es mambo. Ini alat-alatnya. Nah ini beli jahe dan bumbu renceng ya bun, dan ada ketumbar kemiri satu on satu perapat itu. Pokoknya itu teh masih ada uang kembalian buat parkir. Di siang harinya aku mau bikin es mambo ya bun, es mambo ala-ala. Jadi anakku suka banget beli es krim karena cuacanya sekarang lagi panas ya bun kalau siang hari. Jadi aku mau bikin es krim untuk anakku yang doyan banget, daripada dia bolak-balik ke warung. Jadi aku mau bikin sendiri. Nah ini bahannya dari agar-agar, terus pakai tepung maizena, terus pakai gula sedikit, tambah apa tuh pewarna makanan, kemudian sari buah dari buah sasetan ya, rencengan. Nah ini pertama-tama kita masukin agar-agarnya ke dalam panci yang udah aku taker sekitaran 4 bungkus ya. Jadi 4 bungkus itu 18 blimbing. Nah ini diaduk-aduk sebelum dimasukin disimpan di kompor ya bun. Jadi kalau kita mau bikin agar-agar diaduk-aduk dulu di darat supaya nantinya nggak ngegumpel pas waktu dipanasi gitu. Ini tepung maizenanya kalau agar-agarnya 1 bungkus 2 sendok ya, karena aku pakai 4 bungkus jadinya 8 sendok tepung maizena. Ini aku lebihin sedikit karena aku suka banget kalau tekstur es mambonya itu lembut. Jadi ini sesuai selera emak-emak ya. Kalau mau pakai susu boleh, pakai susu kental manis supaya jadi lebih creamy gitu. Tapi aku mau yang rasanya seger berasa buah gitu. Jadi ini diaduk-aduk dulu tepung maizenanya. Ini aku mau bikin 2 rasa ya bun, yang satu rasa stroberi, yang satu rasa jeruk, karena kebenaran di rumah ada yang rasa jeruk. Ini agar-agarnya satu rasanya nggak apa-apa, yang penting nanti pas waktu sirupnya itu rasa buahnya berbeda. Itu tergantung selera emak-emak di sana. Kalau misalnya cuman warnanya aja bisa loh bun, warnanya aja yang beda tapi sirupnya tetap sama. Nah ini karena aku maunya yang rasa seger, jadi aku pakai minuman yang siap saji gitu ya, yang renceng gitu, yang gopean gitu.
dimasukin yang rasa stroberi, yang satunya nanti ditambahin pewarna merah. Nanti aku mau bikin es mambo warna pelangi gitu, jadi kelihatannya cantik banget. Yang satunya warna oranye, yang satunya lagi warna merah. Nah ini yang satunya lagi dimasukin rasa jeruk ya. Rasa jeruk ini seger banget, apalagi anakku suka banget rasa buah-buahan ya. Nanti kalau misalnya ada waktu aku mau bikin lagi es mambo rasa susu ya. Kalau rasa susu beli campur sama susu kental manis atau susu bubuk, jadi lebih creamy gitu. Karena aku tadi beli plastik es mambonya banyak banget. Nah dicampur sama pewarna agar warnanya lebih menyala ya bun. Pewarnanya pewarna makanan, jadi yang satu warna kuning, yang satunya lagi warna merah. Ini bagus banget, cantik banget, anakku pasti suka. Lanjut, kita mau masak agar-agarnya, diaduk-aduk sampai tepung maizenanya menjadi kental ya. Nah ini hasilnya dapat dua, warna oranye sama warna merah. Dimasukin ke dalam teko ya bun, karena aku nggak punya corong, jadi langsung aja dari teko masukin ke dalam plastik. Nah ini masih panas banget karena nggak ada corong, jadi agak susah masukinnya ya bun. Dan pas waktu pertama masukin itu susah banget karena airnya masih panas ya, jadi dipegang itu agak takut kena gitu. Tapi ini alhamdulillah lancar untuk yang kesekian kalinya. Dan karena mungkin terlalu panas, ada plastiknya yang pecah sebagian ya. Nah ini hasilnya lumayan banyak, sekitar 25 bungkus ya bun. Ini ukurannya nggak sama ya, ada yang gede ada yang kecil, tapi kalau ukurannya kecil-kecil mungkin lebih dari 25. Jadi ini cocok banget buat ide jualan juga ya bun, karena aku teh beli agar-agar 4 itu 8.000. Aku ditambahin sedikit gula karena takutnya kurang manis, tapi nggak terlalu banyak loh bun, karena agar-agarnya udah ada perasanya. Dicampur sama minuman serbuk sekitaran 3.000, dan tepung maizena dipakai cuma sedikit. Jadi bisa juga dibuat untuk ide jualan ya. Nah ini sore harinya aku mau bikin cireng dari nasi sisa kemarin. Nasi sisa kemarinnya aku digodok dulu sampai seperti bubur, tapi nggak jadi bubur ya. Lalu aku mau bikin bumbunya bawang putih sama lada aja. Ini diulek-ulek sampai halus. Biasanya aku pakai kencur, karena nggak ada ya udah pakai yang ada aja. Jangan lupa itu nasinya digodok dulu ya bun, supaya nantinya jadi kecampur sama si tepung tapiokanya. Nah ini bumbunya aku masukin lalu diaduk-aduk. Nanti aku mau tambahin bawang daun ya, supaya warnanya jadi cantik. Karena ini tepungnya encer, jadi aku tambahin sedikit terigu ya, jadi agak sedikit supaya bisa dibentuk. Bisa aja aci aja jadinya cireng ya, kalau pakai terigu agak banyakan jadinya rarawan kalau orang Sunda mah ya. Nah ini diaduk-aduk sampai merata, jangan lupa dimasukin bawang merah bawang putih. Ini tepung tapiokanya kita masukin sesuai takaran. Kalau misalnya sisa nasinya agak banyak ya dimasukinnya banyak ya, karena aku sisa nasinya ada semangkokan, kayaknya dimasukin seperempat itu acinya ya. Kalau misalnya masih dirasa masih encer, bisa dimasukin lagi tepung tapiokanya. Nah kita jangan lupa dimasukin garam sama micin supaya jadi gurih. Kalau bikin cireng kayak gini enaknya sore-sore ya bun, sambil ngumpul sama keluarga. Ini cemilan yang enak karena ada tepung tapiokanya, juga ada nasinya, jadi kenyang banget. Buat emak-emak di sana yang belum pada makan siang, bisa juga cemil-cemil yang kayak gini karena lumayan mengenyangkan ya bun. Jangan lupa dimasukin lagi tepung tapiokanya supaya adonannya bisa dibentuk. Tapi ini teh aku masukinnya langsung aja ke dalam wajan,
karena kalau dibentuk itu susah ya, jadi agak sedikit. Kalau adonan yang sebenarnya itu bisa dibentuk, kalau ini enggak ya, karena ada nasi yang kayak bubur gitu, jadi susah banget dibentuk. Nah, ini dimasukin bawang daun supaya warnanya jadi cantik dan rasanya pun jadi ada manis-manisnya, karena bawang daun itu rasanya manis loh bun. Biasanya kalau cireng itu kan air panas lalu dimasukin tepung tapiokanya, dibiarin sampai agak sedikit matang lalu dimasukin tepung tapiokanya. Tapi ini kan pakai nasi sisa kemarin, jadi si nasinya itu digodok dulu sampai menjadi bubur, baru dimasukin tepung tapiokanya. Jadi ini rasanya mirip cireng tapi masih ada tekstur nasinya ya bun. Dijamin mengenyangkan loh bun. Ini teh ada tapiokanya, ada beras nasinya. Nah, ini minyaknya udah panas, lalu kita masukin tepung adonan tadi ya. Karena ini teh agak sedikit encer, jadi langsung dimasukin aja kayak bikin gorengan bala-bala gitu ya. Nah, ini hasilnya jadi banyak banget karena tadi teh susah diadoninnya, jadi dimasukin sedikit tepung terigu ya bun. Kalau hari Minggu itu kalau kumpul sama keluarga biasanya aku bikin cemilan ya bun, karena supaya nggak terlalu banyak jajan. Nah, cemilannya yang ada aja. Kalau misalnya ada sisa nasi bikin cireng, nggak kalau nggak ada sisa nasi, kalau paling banter bikin cilok ya. Pokoknya yang aci-acian aku bikin. Nah, ini udah matang dan hasilnya garing ya, garing banget, enak banget dimakan panas-panas. Pakai cabai rawit atau enggak pakai sambal kacang, bisa pakai saus juga. Banyak banget jenis makanan dari tepung tapioka ya bun, apalagi kalau orang Jawa Barat itu banyak banget ya. Ada cileng, cirung, cibai, aci ngabarabai, dan ada pokok nama aci-acian ya bun. Cilok juga dari aci ya. Jadi itu teh kreasi orang Sunda, emang banyak kreasinya. Banyak banget jenis cemilan yang dihasilkan dari Jawa Barat dari tepung tapioka. Jadi sepintarnya kita bikin olahan yang untuk keluarga ya. Nah, ini hasilnya banyak banget. Nah, ternyata es mambonya udah keras ya bun, dan anakku suka banget. Dan ini hasilnya lembut banget kayak es krim, tapi es krimnya seger. Lihat aja bisa digigit, jadi cocok banget buat cemilan anak-anak di rumah, dan hasilnya juga banyak dan gede-gede. Makasih ya bun udah nonton video aku dan ngikutin kegiatan aku dari pagi sampai sore di hari Minggu. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya, like, comment, subscribe, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Delicious.